Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa ketemu lagi ya di mata kuliah, yaitu asuhan persalinan atau ASKEP 2 dalam materi patograf. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, sebelum dimulai, tolong selama perkuliahan ini, untuk videonya semua dinyalakan ya. Ya, kita langsung ke materi. Ya, hari ini yang kita akan bahas yaitu tentang patograf. Ya, ini merupakan pertemuan kita yang ke-8 dalam tujuan pembelajaran, yaitu agar kalian memahami konsep dasar patograf dan juga menguasai cara menggunakan patograf dalam asuhan persalinan. Nih, sebelum masuk ke materinya, ada yang tahu itu apa itu patograf? Ada Bu. Ya, Cici coba. Yang Cici tahu patograf itu apa? Ada Untuk memantau kemajuan salah satu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik. Ya, terima kasih Cici. Bagus ya. Jadi, kala satu itu adalah patograf adalah untuk memantau kala satu persalinan ya. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa metode pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar dengan melalui ceramah dan juga tanya jawab ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah atau tidak mengerti, kalian bisa menanyakan secara langsung ya. Sebelumnya mungkin kalian sudah ada yang mengingat bahwa sebelumnya kita belajar tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada ibu dengan asuhan persalinan atau ibu dengan masa persalinan. Ya. Kita teruskan ya. Terima kasih Cici jawabannya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Cici. Jadi patograf itu adalah alat bantu untuk memantau kemajuan kala satu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik. Biasanya atau semestinya patograf ini digunakan pada saat kala satu fase aktif persalinan ya. Tujuannya untuk apa? Jadi ada tujuan umum yaitu untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks dan melalui pemeriksaan dalam. Sedangkan yang kedua yaitu untuk mendeteksi apakah proses persalinan ini berjalan dengan normal atau tidak. Sedangkan tujuan khususnya adalah kita mengetahui semua kondisi ibu dan janin. Melalui apa? Yang pertama yaitu mencatat kemajuan persalinan, mencatat kondisi ibu dan janinnya, mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran, menggunakan informasi yang tercatat secara dini, mengintegrasi adanya penyulit. Jadi kalau ada penyulit diketahui secara dini atau sedini mungkin, ya secepat mungkin, dan menggunakan informasi yang ada untuk membuat keputusan klinik sesuai dan tepat waktunya. Jadi patograf ini harus digunakan sebagai alat untuk meninjau atau alat untuk memantau kemajuan persalinan, bukan hanya digunakan sebagai alat untuk pelaporan. Ya. Seperti yang diketahui bersama bahwa patograf itu terdiri dari dua muka, yaitu ada bagian depan. Ya, bagian depan ini adalah untuk memantau kala satu persalinan, dan bagian belakang ini mulai dari kala 2 sampai dengan kala 4. Ya, jadi dua-duanya harus kalian isi
pada saat proses persalinan. Nah, apa saja manfaatnya dengan menggunakan pantograf ya? Nah, sebetulnya manfaatnya sangat banyak sekali pantograf ini dibandingkan dengan kalian menuliskan suatu keterangan naratif yang sangat banyak. Pantograf lebih komunikatif digunakan agar orang lain atau juga sesama tenaga kesehatan yang lain mengetahui kondisi ibunya. Yang pertama adalah manfaatnya untuk mencatat kemajuan persalinan. Yang kedua adalah untuk mencatat kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah untuk mencatat asuhan selama persalinannya. Yang keempat adalah memberikan informasi untuk mengidentifikasi dini jika memang terjadi penyulit pada saat proses persalinan. Dan yang kelima adalah memberikan informasi untuk membuat keputusan klinik. Jadi salah satu fungsi atau tugas dari bidan adalah membuat keputusan klinik pada saat setelah melakukan pemeriksaan. Gitu ya. Nah, apa saja yang dilakukan pencatatan? Ya, yang pertama adalah kita di pantograf itu kita mencatat frekuensi dan lamanya kontraksi uterus setiap 30 menit sekali. Jadi bidan sebagai tenaga kesehatan harus melakukan pemantauan kontraksi ibu ya, yaitu setiap 30 menit sekali kita catat. Yang berikutnya adalah pembukaan serviks, yaitu dengan cara apa pembukaan serviks? Kita lakukan pemantauan PD, Bu. Ya, betul. Dengan pemeriksaan dalam, yaitu setiap 4 jam sekali. Ya, berikutnya adalah penurunan bagian terbawah janin, yaitu itu juga sama dengan hasil pemeriksaan dalam. Ya, begitupun dengan air ketuban. Nanti hasilnya itu apakah utuh, jernih, atau darah, atau mekonium, atau kering. Dan juga penyusupan kepala. Ya, jadi untuk pembukaan, penurunan bagian terbawah janin, air ketuban, dan penyusupan kepala, ini kita lakukan pemantauan setiap 4 jam dari hasil pemeriksaan dalam. Ya. Yang berikutnya adalah frekuensi dan lamanya kontraksi. Ya, jadi selain pemeriksaan dalam dan juga memeriksa denyut jantung janin, kita juga harus memeriksa frekuensi dan lamanya kontraksi atau HIS ibu. Ya, yaitu mencatat kontraksi uterus pada ini disimpan pada bawah jalur waktu, yaitu ada 5 lajur ya, ada 5 kotak dengan tulisan kontraksi per 10 menit. Jadi setiap kita melakukan perhitungan dan frekuensi dan lamanya kontraksi itu setiap 10 menit. Ya, ini dalam kotak, satu kotak itu adalah 1 kali kontraksi. Di sini disediakan ada 5 kotak. Ya, setiap 30 menit sekali kita harus melakukan perabaan atau mencatat atau menghitung frekuensi dan lamanya kontraksi. Ya, catat jumlah kontraksi dalam 10 menit dan lamanya kontraksi dalam satuan detik. Ya, biasanya ada 3 simbol yang kita gunakan. Kita kasih titik-titik jika memang kontraksinya lemah, yaitu durasinya kurang dari 20 detik per 1 kali kontraksi. Kita kasih garis-garis atau arsiran bila kontraksinya sedang, yaitu durasinya antara 20 sampai 40 detik, dan kita hitamkan jika memang kontraksinya kuat, yaitu durasinya lebih dari 40 detik. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup, Bu. Ya. Cukup, Bu. Kita lanjutkan ya. Selain dari frekuensi dan lamanya kontraksi, juga kita mencatat air ketuban. Ya, air ketuban ini kita nilai karena ini akan mempengaruhi kesejahteraan si janinnya atau kondisi janinnya. Ya, di mana air ketuban ini, warna dan air ketubannya, penilaian air ketuban dilakukan setiap melakukan pemeriksaan dalam. Dan nilai warna air ketuban jika selaput ketubannya memang sudah pecah. Kalau belum pecah, berarti kita hanya cukup mencantumkan lambang U atau selaput ketuban utuh. Tetapi kalau sudah pecah, berarti kita harus mencantumkan cairannya, warnanya apa, ya. Kita cantumkan J jika memang cairannya itu jernih. Yang dikatakan jernih itu bukan seperti air putih ya, tapi seperti apa coba? Putih keruh, agak putih, agak keputih-putihan, Bu. Ya, betul ya. Jadi kalau
jernih itu dikatakan jernih memang agak keruh atau agak putih. Kalau kalian suka lihat air beras, ya. Nah, biasanya seperti itu warnanya, jadi tidak jernih seperti air bening gitu ya. Atau juga kalau sepertinya ketubannya itu bercampur darah, berarti kita kasih lambang D ya. Atau enggak ketubannya itu kehijauan mengandung mekonium, berarti kita kasih lambang M. Dan juga kalau memang ternyata selaput ketubannya sudah tidak ada, tetapi ternyata kering gitu ya, maka kita kasih lambang K gitu ya. Sebentar ya. Yang berikutnya adalah pencatatan penyusupan kepala. Jadi selain tadi air ketuban, pembukaan, juga kita menilai penyusupan kepala. Di penyusupan kepala ini, yaitu pencatatan penyusupan kepala atau molase dilakukan setiap kali melakukan pemeriksaan dalam. Mencatat temuan ke dalam kotak sesuai dengan lajur DJJ, di mana kita beri tanda 0 jika suturannya memang sudah mudah diraba, kita kasih tanda +1 jika memang tulang-tulangnya saling bersentuhan, dan kita kasih +2 jika memang tulang-tulangnya tumpang tindih tetapi masih bisa dipisahkan, dan kita kasih +3 jika memang tumpang tindih tetapi masih bisa dipisahkan. Ini untuk lambang yang dari penyusupan kepala. Ya. Nah, berikutnya adalah ini bagian-bagian yang memang biasanya kita catat. Contohnya ini. Nah, ini untuk mencatat yang tadi frekuensi dan lamanya kontraksi. Ya, ini lamanya di sini kalau sepertinya 5 kali kontraksi dalam 10 menit, berarti yang kita tandain adalah ada 5. Kalau sepertinya hanya 3, kontraksinya dalam 10 menit, berarti kita tandainnya 3. Contohnya yang ini dia 3 kali kontraksi dalam 10 menit, yang ini 2 kali kontraksi. Jadi sesuai mengakhir sesuai dengan berapa kali dia kontraksi dalam 10 menit. Ya, berikutnya adalah untuk pembukaan dan penurunan bagian terbawah janin atau ya, ini kita, jadi semua langkah yang kita lakukan dimulainya dari garis waspada, dari yang ini. Kalau memang kita temukannya pembukaannya 5 waktu awal, berarti langsung kita kasih tanda silang di pembukaan 5. Ya, kalau sepertinya waktu pemeriksaan awal pembukaannya 6, berarti kita kasih tanda 6. Kasih tanda silang di angka 6 di sini. Selalu kita mulai di garis waspada. Berikutnya adalah ke penurunan kepala janin, ya, yaitu dikasih tanda bulat. Ya, ini hanya 0 sampai dengan 4 atau 3 biasanya, 0 sampai dengan 3. Yang 4 ini sudah masuk ke pembukaan. Ya, jadi kalau sepertinya kepalanya sudah masuk 3 bagian, berarti kita, kalau sepertinya 3 yang teraba, berarti angka 3 kita kasih tanda bulat di sininya. Ya. Ini ada untuk pembukaan serviks dan penurunan bagian terbawah. Nah, untuk bagian ini adalah bagian ketuban dan penyusupan. Yang ini untuk denyut jantung janin, yang bagian atasnya. Yang bagian bawahnya ini adalah untuk air ketuban. Ya, kita kasih tanda tadi, kasih tanda U atau C atau M atau K di sini sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam. Sama halnya dengan penyusupan. Yang penyusupan juga sama, kita kasih tanda 0, +1, 2 atau +3 sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam. Ya. Di sini ada pencatatan tadi, betul ya? Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada pencatatan kondisi ibu dan janin juga selain perkembangan dari persalinannya. Denyut jantung janin di mana dinilai setiap 30 menit sekali,
Ya, ini kita catat di sini di bagian atas setiap 30 menit sekali. Satu kotak ini adalah 30 menit lamanya. Ya. Berikutnya adalah tekanan darah ibu setiap 2 jam sekali, suhu tubuh ibu setiap 2 jam sekali, dan nadi ibu setiap 30 menit sekali. Ini ada di bagian bawah patograf. Ya, sebentar saya lihat. Nah, ini. Ya. Untuk tekanan darah, contohnya kalau sepertinya 120 per 80 berarti panahnya dari 120 per 80. Jangan lupa disesuaikan dengan jam pemeriksaan. Ya, kalau yang titik-titik ini adalah untuk mencatat nadi ibunya. Ya, sedangkan bagian bawah untuk mencatat suhu. Itu ya. Berarti untuk suhu itu 2 jam sekali, untuk tekanan darah bisa 2 jam sampai 4 jam sekali, sedangkan untuk nadi itu harus 30 menit sekali. Dari mana Bu kita membuat suatu keputusan bahwa ini ada penyulit atau tidak? Ini kita lihat dari garis waspada dan garis tindak. Ya, jika memang pada saat kita lakukan tanda silang di sini, contohnya tanda silang di bagian garis waspada ternyata melebihi garis waspada, berarti kita harus waspada. Kalau bertindak berarti kita harus melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan ibu dan pasiennya. Berarti ada penyulit pada saat proses persalinan jika melebihi garis-garis tersebut. Ya. Nah, identifikasinya seperti apa nih? Kalau kita sebagai bidan di Ponet atau di bidan praktek mandiri PMB ya, maka jika patograf yang kita gunakan melewati garis waspada, maka lakukan rujukan. Ya, jika persalinannya tidak maju, maka harus lakukan rujukan jika pembukaannya tetap seperti itu. Ingat, tidak boleh melakukan induksi karena itu harus instruksi atau harus sesuai izin dokter. Ya, jika denyut jantung jadinya abnormal, maka harus kita lakukan rujukan. Jadi patokan untuk membuat keputusan kliniknya ada di sini di garis waspada, di denyut jantungnya dipantau dan juga kemajuan persalinannya ada atau tidak. Ya, kesimpulannya, untuk melakukan pemantauan proses persalinan harus digunakan patograf agar tenaga kesehatan dapat melakukan keputusan klinik tepat pada waktunya. Jadi patograf digunakan untuk melakukan pemantauan, ingat, bukan hanya untuk digunakan untuk pelaporan. Ya, itu mungkin materi dari saya untuk saat ini. Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas? Bu izin bertanya Ya, dengan siapa? dengan Hafid, Bu. Oh ya, Hafid. Mangga Hafid. Bu, saya izin bertanya, Ya, apabila suaranya menghilang, Hafid. itu tetap harus pakai patograf untuk langsung merujuknya atau gimana, Bu? Makasih, Bu. Ya, bisa diulangi kalimat yang depannya? Kecepatan ya, Bu. Ya. Kita kedatangan pasien G1P0A0 Ya. dengan namun pas kita cek pembukaannya udah 5 sepertinya, tapi detak jantungnya melebihi batas normal. Apakah kita bikin patograf untuk rujukannya atau tidak? Makasih, Bu. Ya, terima kasih Hafid. Pertanyaannya bagus ya. Jika memang kita melakukan rujukan secara langsung, salah satu contohnya yang tadi kasus Hafid jelaskan, berarti memang tidak menggunakan patograf karena kita tidak melakukan pemantauan. Ya, seperti itu. Tapi kalau sepertinya kita itu diobservasi dulu oleh kita, baik di Ponet ataupun di BPM atau PMB, berarti kita harus menggunakan atau menyertakan patograf. Biasanya kalau itu kan rujukannya langsung, berarti kita cukup menggunakan surat rujukan saja. Begitu. Ya, jelas Hafid? Iya, jelas, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Ya, mangga. Siapa? Tri ya?
eh kalau kita misalnya kedatangan pasien, terus datang tapi udah langsung mau melahirkan Ibu, apakah salah satunya dimasukkan ke partografnya Ibu atau gimana? Ya, bagus pertanyaannya, Tri. Yang lain, kira-kira nih menurut yang lain, ada yang tahu nggak kalau sepertinya si ibunya langsung melahirkan, kita perlu melakukan atau mengisi patograf atau tidak? Coba. Ada yang bisa jawab nggak? Mengisi, Bu. Mengisi siapa? Coba yang jawab mengisi. Hafid. Hafid, kata Hafid mengisi ya. Kayak yang lainnya. Coba, kalau pembukaannya sudah lengkap. Ya, untuk betul ya kata Hafid ya, tetap dilakukan pengisian tapi untuk keperluan pelaporan. Ingat, berarti bukan digunakan untuk pemantauan karena pemantauannya sudah selesai, tapi biasanya untuk pelaporan kita tetap menyertakan patografnya. Jadi tetap patografnya dibuat, itu ya. Jelas ya? Terima kasih nih sudah pertanyaannya sama jawabannya. Ya, mungkin karena waktunya sudah mau habis ya. Berarti nanti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan itu kita langsung ke kasusnya. Jadi nanti kita belajar dari kasus yang ada. Nanti saya berikan kasusnya. Nanti kalian coba mengisi, gitu ya. Nanti kita diskusikan apa yang memang belum kalian pahami atau apa yang memang menurut kalian masih susah untuk diisi. Nanti kita diskusi lagi. Ya, jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, berarti untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Nanti videonya bisa dibuka lagi semuanya. Saya screenshot ya untuk absen hari ini. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.